Baik, ini rekam ya. Tolong yang lainnya matikan mic-nya ya. Kita lanjut kuliahnya. Jadi materi kita malam ini adalah tentang perintah perulangan. Pemrograman Dalam platform khusus. pemrograman platform khusus, perintah while dan for itu perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat perulangan. Bobik. Yang tampilkan loh. Terus, nah kalau di e-book kalau kamu buka di halaman 22 nih salah ya. Ini sudah ada materinya, materi perulangan. Pertama kita belajar tentang perintah while ya. Nah, perintah while ini salah satu perintah perulangan yang bisa kita gunakan. Jadi perintah perulangan while dan juga nanti for, yang mudah-mudahan bisa kita pelajari juga malam ini, itu termasuk perintah perintah kondisional juga gitu ya. Jadi perintah yang akan mengerjakan beberapa perintah berikutnya atau blok perintah jika syarat kondisinya bernilai benar ya atau true. Jadi kalau dibuat algoritmanya seperti ini. Jadi keywordnya while ya. Ingat tulisannya while WHILE ini kecil semua ya. Jangan salah ngetik. Terus ada kondisi ya. Nah, kondisi ini sebuah pernyataan yang nilainya true atau false ya. Tuh. Nah, jika kondisi sesuai maka perintah atau source code yang ada di dalam kurung kurawal ini ya, dalam blok perintah ini ya. Kurung kurawal tanda sebuah blok perintah ini berada ya. Kalau sebuah blok itu berarti bisa ada satu atau beberapa perintah di dalamnya gitu ya. Itu nanti akan dieksekusi jika kondisinya bernilai benar. Begitu sebaliknya, kalau kondisinya bernilai salah maka perintah while-nya akan exit, jadi keluar dari looping gitu ya. Nah, contohnya ini perintah while ya. Bisa kamu coba ya. Kalau kamu mau nyoba, langsung buka ininya, simulatornya. Terus sebaiknya jangan dikopikan langsung di sini dia. Kalau dikopikan langsung di sini pasti error karena dari file PDF ya. Yang paling bisa nih kalau kamu blok ya, kamu malas ngetiknya yang masternya di Notepad ya. Kalau punya kamu Notepad yang Notepad Plus ya. Notepad Plus itu Notepad khusus untuk nulis program biasanya. Nah, di Notepad itu kamu pastekan terus diedit ya, karena dia kalau kamu copy paste dari file PDF itu dia tampilnya satu baris utuh ya. Ini contohnya ya. Nah, ini tadi saya ngopi ya. Saya kontrol V, sorry. Saya copy dulu tadi ya. Kalau dari Notepad ini kamu copy mentah-mentah. Sorry tadi di program ini ya. Nah, ini ya. Nah, kalau dari sini nih. Dari sini kamu copy, Ctrl C. Terus kamu pastekan di sini. Nah, hasilnya kayak ini, panjang. Hanya ditampilkan satu baris ya. Jadi kamu harus ngedit ini. Harus ngedit. Ya, kalau mau belajar dari nol ya kamu ketik nggak apa-apa ya. Sambil belajar ya. Nah, ini ada edit ya. Misalnya perintah const in pinlet ini kan nggak boleh digandeng ya. Dipisah. Jadi satu-satu. Tanda akhirnya adalah tanda titik koma. Nah, ini berarti akhir dari baris. Void setup ini kan harus dipisah. Nah, gitu ya. Dia di satu-satu. Nah, ini kalau kamu ngopi dari itu ya. Terus ini pin mode. Nah, ini kan pin mode ya. Ini di enter. Nah. Terus nah ini akhir baris ada titik koma. Begitu seterusnya. Itu terus sampai terbentuk seperti ini. Nah, nih. Tapi kalau kamu mau paste langsung di sini juga boleh di tempat Di tempat simulatornya ya. Nanti juga dia tampilnya dibuat satu baris itu dari PDF ya, karena file PDF itu memang file yang dia formatnya lain gitu ya. Jadi kalau kamu copy paste dari situ nanti sebaris itu harus kita edit. Nah, dibuat ini. Pokoknya tanda akhir baris dari perintah pemrograman C ini ya. Atau di platform khusus ini ada titik koma nih. Titik koma ini berarti akhir baris. Ya, sambil kamu ngapali format perintahnya ya, format perintah dari pemrograman Arduino nih. Jadi yang perlu kita lihat pertama pasti ada void setup ini ya. Nah, ini isinya nih void setupnya hanya ada satu perintah ya. Kalau kita ngedit dari yang di Notepad tadi, atau caranya bisa juga gini yang di Notepad ini. Nih kita kecilkan,
Kita munculkan di sebelahnya. Nah, gini ya. Taruh di sebelahnya gini. Sehingga, nah gini, jadi nampak semua ya. Nah, kita bisa bandingkan ya. Ini kan, ada. Ini. Nah, ini kelihatan ya. Ini. Bandingkan yang ini ya. Nah, pastikan dia sama persis. Cocokkan satu. Nah, terus untuk ngecek bahwa yang kita ketik di simulatornya itu sudah benar atau belum, caranya ya di compile ini, di compile. Kalau kamu compile munculnya compile parse successful, berarti tidak ada error lagi ya, nggak ada yang kurang perintahnya gitu ya. Kalau ada yang error biasanya dikasih tahu di baris mana dia errornya biasanya. Oke. Jadi perintah ini kalau mau kita bahas ya, perintah ini menggunakan perintah while itu untuk mengatur time delay-nya ya. Jadi delay-nya itu dikurangi secara teratur. Dalam contoh ini time delay-nya awalnya di setting 1000 ya. 1000 ini 1 detik ya. 1000 ini 1 detik. Jadi satu satuan waktu kalau di Arduino ini 1 berarti 1/1000 gitu, 1/1000 detik ya. Nah, kalau 1000 berarti 1 detik. Nah, jadi dia dikurangi 100 itu. Jadi efeknya nanti dia akan berkedip makin lama makin cepat gitu ya. Nah, gitu. Sedangkan perintah while berikutnya ini ada 2 perintah while ya. While yang pertama dia akan bekerja kalau time delay-nya positif ya, berarti masih di atas 0 ya, kan nanti dikurangi 100 ya. Lama-lama kan dia negatif ya. Kalau masih di atas 100 maka delay-nya setengah detik ya, 500 nih ya, setengah detik. Tapi waktu kurang dari 1000 maka dia bertambah gitu ya. Nah, jadi dia akan melambat kenceng, nah gitu ya. Nah, kedip lampunya itu ya. Nah, ini karena saat ini kita sedang belajar tentang struktur pemrogramannya ya. Jadi sensor yang kita gunakan masih yang mudah dulu yaitu lampu ya, lampu LED ya. Nanti ke depan ya mungkin setelah kita kuis nanti ya, kita nyoba sensor-sensor yang lain ya. Bagaimana cara memprogram sensor yang lain. Tenang aja nanti nyampe ke sana ya supaya kita pemrogramannya ini konsepnya kuat dulu ya. Nah, kalau di kompilasi ini sudah jalan, maka bisa ditekan accept ini, tekan accept. Nah, berarti sudah nggak ada error. Nah, terus untuk nyoba jalan atau tidak, kita lihat ya di sini bahwa pin LED-nya ya, LED-nya itu kita pasang di pin nomor 8 ya. Nah, nomor 8 ini kita lihat. Jadi nanti di pin nomor 8 ini ya, nanti akan nyala ya, kedap-kedip ya. Oke, nah ini kalau kita jalankan, sorry, kenapa nih? Masalah, less partial success, oke. Accept. Terus kalau kita execute, reset, oke. Ntar ya. Ini nggak muncul tombol run-nya nih punya saya nih. Ini. Saya ulang aja ya. Saya coba saya jalankan ulang aja ya. Tombol run saya kok tidak muncul ini. Show motion. Ada tahu. Oke. Nggak muncul nih tombol run saya ini. Karena nggak, saya udah jalani dari tadi itu. Oh gini saya copy dulu nih kalau saya mau keluar ya. Kamu juga nyoba coba. Nanti yang berhasil bisa presentasi ya, menunjukkan ke teman-temannya ya. Tenang aja, kamu yang sering presentasi pasti nilainya lain. Begitu sebaliknya ya, kamu yang diem, nggak pernah presentasi ya, jangan minta nilai bagus ya. Pokoknya presentasi ya, pengen dapat nilai bagus. Itu while saya sudah punya nih, saya ulang aja nih kok. Saya tombol run-nya nggak muncul. Ini muncul sudah nih. Oke, muncul ini. Oke, kalau saya run, nah lihat
kaki 8-nya akan kelap-kelip ya. Awalnya lambat, terus lama-lama kenceng gitu ya. Terus balik lagi lambat lagi gitu ya. Nah, karena nih time delay-nya disetting 2 kali nih. Awalnya disetting turun, terus disetting naik ya. Nah, kelip-kelip kenceng, terus naik lagi gitu ya. Oke, ini untuk perintah while-nya. Ada yang nyoba? Ada, Pak. Siapa yang nyoba? Ya, mau presentasi boleh? Saya matikan Izin, Pak. dulu. Oke, saya matikan dulu punya saya ya. Siapa yang mau presentasi? Brianda, Pak. Oke, laju. Di-share-kan slide-nya ya. Nah, perintah while itu setelah while itu agak diatur ya. Jangan dibuat lurus itu. Kalau dibuat lurus itu nanti nggak tahu bloknya yang mana. Coba jalankan. Ini sudah jalan, Pak. Mungkin karena ini ya. Ini delay-nya. Ya, oke. Ini berubah-ubah. Oke, ini udah jalan si siapa Rianda ya. Oke, silakan ditutup share screen-nya. Ada lagi yang mau presentasi? Nah, selanjutnya kamu coba juga yang perintah for ya. Di bawahnya ada itu perintah for ya. Jadi kalau perintah while itu ciri-cirinya ya. Pertama ada kondisinya nih ya. Nah, terus untuk mengendalikan loopingnya itu ada indeksnya ya. Indeksnya itu digerakkan nih. Jadi perintah time delay sama dengan time delay plus 100 ini untuk menggerakkan indeksnya. Jadi dia harus ada penandanya ya. Penandanya kapan looping itu masih berjalan, kapan dia akan berhenti gitu ya. Itu kalau while. Ini harus diatur. Perintah apa untuk mengendalikan indeksnya ini. Nah, itu kalau dengan perintah while. Terus kondisionalnya ada di awal ya. Sedangkan kalau perintah for, gantian saya share screen-nya. Oke, jadi saya ulang lagi ya. Kalau perintah while itu loopingnya itu atau untuk mengendalikan loopingnya itu harus ada perintah indeks yang berjalan itu ya. Jadi ada sebuah variabel yang kita perankan sebagai indeks yang berjalan, bergerak ya. Nah, contohnya pada contoh ini variabel time delay. Jadi perintah time delay sama dengan time delay min 1 ini untuk menggerakkan indeksnya ya, supaya loopingnya berjalan ya. Nah, sedangkan batasnya looping, jadi kapan looping itu berhenti atau masih lanjut itu ada di kondisional ini. Pada contoh ini kondisinya adalah isinya time delay lebih besar dari 0. Jadi setiap perintah itu sampai di perintah while ini dia akan ngecek apakah time delay-nya masih bernilai positif atau lebih besar dari 0 ya. Kalau jawabannya true berarti masih lebih besar dari 0, maka perintah di dalam while ini akan dieksekusi ya, jalankan terus. Nah, karena ini bergerak maka lama-lama pasti dia akan kurang dari 0 gitu kan. Nah, saat dia kurang dari 0 maka loopingnya akan berhenti gitu ya. Nah, ini perintah while ya. Bagaimana kalau perintah for? Nah, kalau perintah for saya sudah bikin tadi di sini. Nah, ini perintah for-nya ada di contohnya ada di bawahnya ya, di modulnya tadi ada di sebelah bawahnya ya, di e-booknya tadi. Nah, di sini kamu geser ke bawah, ada di halaman oh, ini kalau kamu mau lebih detail lagi ya, nah, mungkin juga nanti di soal-soal. Jadi ini contoh perintah-perintah kondisional. Kalau di contoh tadi kan
hanya ngecek variabel time delay-nya dengan operator lebih kecil ya, lebih kecil ya. Nah, operator yang lainnya itu bisa seperti ini, bisa operator dan ya, kayak ini, atau lebih kecil dari 10 dan lebih besar dari 10. Nah, seperti ini pakai operator dan. Ada operator tanda seru ini not ya. Kalau tanda seru ini berarti dibalik ya. Kalau A lebih kecil dari 10 nih ditambahi operator not, berarti kebalikannya ya, kebalikannya lebih kecil ya berarti lebih besar sama dengan gitu ya. Nah, ini operator logika nih, perintah. Ini ada hubungannya dulu waktu SMA kamu diajari matematika logika ya. Kalau di mata kuliah ada nggak matematika logika? Di pengantar komputer harusnya belajar ya. Ada hubungannya ke sana. Nah, ini perintah for ya. Jadi kalau perintah for bedanya yaitu untuk menggerakkan indeksnya tadi itu ada di dalam argumen dari perintah for ini. Jadi isi argumen dari perintah for-nya itu ada statement, ada kondisi, ada statement gitu ya. Kalau tadi kan hanya kondisi kalau while ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya di bawah ini ya. Jadi misalnya nih ada perintah for integer i sama dengan 1, itu statementnya awalnya ya. Terus kondisinya i lebih kecil sama dengan 10. Terus ada statement lagi i plus plus. Ini maksudnya adalah, atau kita bacanya ya, untuk variabel i, yang i-nya ini integer ya, untuk variabel bilangan i mulai dari 1 hingga i ini sampai sama dengan lebih dari 10 ya. Kan batasnya loopingnya baru tetap berjalan kalau dia lebih kecil sama dengan 10 kan. Berarti kapan loopingnya berhenti atau akan exit kalau i-nya lebih besar dari 10. Nah, karena bulat berarti i-nya kalau i-nya 11 itu ya. Kalau i-nya 11 apalagi lebih, nah berhenti dia. Ya, 11 sudah berhenti dia, nggak perlu lebih dia. Nah, terus i plus plus ini maksudnya adalah i-nya digerakkan satu-satu ya. Jadi ini i plus plus itu sama dengan perintah i sama dengan i plus 1 gitu ya. Jadi kalau kita tulis, mana notepad saya tadi ya. Oke, saya munculkan notepad ini ya. Kalau saya kasih keterangan, ini bacanya adalah untuk, saya singkat ya. Untuk variabel indeks, indeks i, yang dia integer ya. Dari i sama dengan 1 sampai i lebih dari 10 ya. Lebih dari 10 yaitu mulai dari 11 setelah berhenti dia. Terus i-nya i dinaikkan satu increment satu-satu gitu ya, dinaikkan satu-satu nilainya. Satu-satu ditambah 1 tambah 1 gitu ya. Nah, ini maksudnya perintah for ini bacanya ya. Nah, di dalam bloknya otomatis kalau perintah loops itu kita lihat di sini ya, itu nggak ada perintah i sama dengan i plus 1. Nah, jadi perintah i plus plus, i plus plus itu maksudnya adalah, ini sampai sini nggak apa-apa ya, karena ini diawali dengan double slash ya, jadi nggak akan mengganggu program ya. Ini artinya sama dengan i sama dengan i plus 1 gitu maksudnya. Jadi perintah ini sama dengan perintah ini gitu. Kalau tapi karena ini ditulis seperti ini karena ini dimasukkan sebagai argumen ya. Kalau di argumen nulisnya seperti ini gitu maksudnya. Nah, ini perintah for. Nah, tentu nih berjalannya sama nih kalau kamu terapkan di program. Kita coba ya. Kamu terapkan di simulator. Ini berarti saya ganti nih ya. Nah, ini saya ganti programnya. Ini saya hapus, saya blok ini. Oke, saya hapus. Terus saya pastekan yang perintah for. Nah, ini ya. Nah, kita coba kompilasi. Oke, sukses ya. Kompilasi sukses. Ini juga menggunakan pin LED-nya dipasang di LED-nya dipasang di pin 8 ya. Oke. Sama. Nah, ini sudah masuk di sini. Nah, ini kalau saya eksekusi. Oh, sorry, ini belum efek. Oke.
Ini kalang lagi nih perintah. Ini saya ya. Oh, baru belum load ya. Oke. Ini sudah load ya. Sudah kompilasi beres. Nah, kalau saya run maka kayak tadi ya. Kaki 8-nya lampunya kelap-kelip. Artinya ada sinyal setiap setengah detik gitu ya. Sebanyak berapa nih? Sebanyak 10 kali ya. Tapi kalau dia lebih dari 10 kali ya dia masih ngulang lagi dari I-nya 1 gitu ya. Kenapa? Karena void loop kan akan dieksekusi terus selama programnya berjalan ya. Jadi sebenarnya loopingnya ada 2 nih. Yaitu looping perintah for ini akan jalan sebanyak 1 sampai 10 ya. 11 berhenti, tapi waktu 11 keluar kan loopnya dieksekusi lagi. Jadi balik lagi I-nya dari 1 lagi. Nah gitu ya. Sehingga yang muncul itu hanya perintah klip ini ya, atau lampunya berkedip ya. Oke, sampai sini. Ada lagi yang mau presentasi? Sebelum kita jelaskan tugasnya nanti. Siapa coba yang mau presentasi? Saya catat nih yang tadi ya. Tadi Rianda ya, saya catat. Pokoknya yang presentasi saya catat ya. Minggu depan mungkin kita kuis ya. Tadi Rianda, oke. Rianda Pratama. Siapa lagi yang mau presentasi? Yo. Yang sudah nyoba berhasil. Nggak ada nih yang mau presentasi? Menunjukkan laptopnya. Saya. Siapa namanya? Hah? Oke, Garula ya. Oke, yang lainnya yang merasa enggak pernah presentasi, tapi ngikuti kuliahnya, presentasi lah ya. Kamu nak pengen dapat nilai bagus ya. Kamu nak lulus ya, gue lulusin nanti. Oke, saya bikin host, Garula ya. Kamu nak dapat nilai bagus harus belajar ya, nggak boleh nyantai-nyantai ya. Ini ada berapa nih? Ada 15 ini. Saya pakai 2 laptop, berarti 14 yang kuliah ya. Oke, ini punya Khairullah yang perintah mana nih? Yang... Nah, di sini saya coba tambahin Pak, pin LED-nya jadi 3, dan juga delay-nya saya tambahin 2000, sedangkan delay bawahnya bukan 500, saya kurangin jadi 300. Oke. Cuman belum pasti hasilnya. Boleh dicoba. Nah, jadi ada 3 lampu ya. Boleh 3 lampu. Ini terapannya gini, kalau di lampu-lampu merah itu biasanya kalau waktunya sudah menjelang habis, dia berkedip misalnya gitu ya. Lampu kuningnya misalnya, lampu kuning itu biasanya hanya nyala sebentar kan. Makin cepat habis, dia akan berkedip misalnya gitu ya. Nah, itu bisa disetting dengan cara seperti ini ya. Ini terapannya ya. Oke, boleh Khairullah. Silakan ditutup. Yang lainnya lagi yang mau presentasi? Ayo. Saya, Pak. Siapa namanya? Rafli, Pak. Rafli, oke. Oh, sudah ya, sudah host kamu, Rafli. Nah, langsung share screen kamu ya. Tadi Khairullah ya. Terus ini Rafli, oke. Langsung di share screen kamu. Siapa Rafli ya? Ya, Pak. Bentar, Pak. Besok kita coba ya pakai alat ya. Atau yang alatnya besok kita mulai pakai sensor boleh, nanti saya carikan kita mulai sensor kepala yang mudah dulu nanti. Ini Pak.
program saya, Pak. Oh, ini yang for ya, pakai for ya. Ya, Yang Pak. well tadi Jadi begitu juga yang well. ya, Pak, nanti, Nah, Pak. kalau pakai simulator ini kelemahannya dia hanya Ada bisa konsolnya, nyimpen Pak. satu file ya. Nah, jadi kalau misalnya mau ganti file yang lain harus disimpan dulu dia. Harus disimpan dulu. Oh, sorry, waktunya habis nih. Cepet nih, 10 menit lagi, Pak, tadi. 10 menit lagi berperingatan ya, oke. Nah, oke. Jadi sudah ya, berarti bisa ya si Rafli ya. Udah, Pak, ini, Pak. Coba jalankan coba. Kamu pakai pin lah. Udah di run ini, Pak. Sudah ya. Ini, Pak, hasilnya, Pak. Jadi ketika I-nya udah melewati batas atau 8, ini delay-nya akan menjadi 5.000, Pak. 5 detik. Jadi Nah, lampunya akan gitu ya. stop selama 5 detik, lalu ngulang lagi ke for tadi, Pak. Oke. Oke, silakan ditutup share-nya. Cukup ya. Siap, Pak. 3 orang nih presentasi, yang lainnya coba ditunggu. Harapan saya yang 14 mahasiswanya presentasi semua ya. Jangan ditutup ini videonya nih, Muhammad Ihsan, Wi Purwanto. Nah, kalau pakai HP susah ya. Kalau pakai HP kamu nggak bisa ngikuti, aku yakin. Kalau bisa jawab soal ujian lah juga ya. Tidak saya kasih nilai C. Ya. Pak, izin tanya, Pak. Apa namanya? Surya, Pak. Oke, ngapa? Pak, untuk yang meet-nya nanti itu kalau yang teori berarti teori ya, Pak ya. Kalau yang praktek baru yang praktek ya, Pak. Iya. Teori ada sendiri, praktek ada sendiri. Oke. Kita ujian online aja. Ujian online. Ya kalau praktek misalnya nanti banyak pertanyaan berhubungan dengan alat misalnya gitu. Kalau teori ya berhubungan dengan konsep pemrograman ini ya. Tahu nanti. Oke, kalau gitu Pak, baik Pak. Terima kasih. Ya, ujiannya itu kuis dulu nanti ya, kuis. Kuis itu tetap saya ambil nilainya, ya. Saya masukkan sebagai komponen nilai akhir nanti, tapi cuma 15% ya. Karena gunanya kuis itu untuk latihan kamu nanti pas menghadapi MIT sama UAS itu sudah terbiasa mengikuti ujiannya. Bentuknya ujian online ya. Kamu kalau SMA dulu pernah ujian online, ya kayak gitulah nanti ujiannya saya bikin ya. Bisa pakai learning kita itu model itu. Saya sudah punya bank soal saya sudah ada ratusan sampai ribuan soal. Nah, nggak akan kamu bisa dapat bocoran. Dapat bocoran paling bisa soalnya lain belum tentu muncul di halaman kamu. Soalnya diacak ya. Jadi misalnya kamu ngerjain 20 soal dalam waktu 30 menit misalnya. Nah, jadi jawab aja spontan ya. Kalau kamu sibuk browsing habis waktunya. Kalau habis waktunya nutup kan ujian online. Atau kamu sibuk chatting dengan temennya ya habis waktunya. Mending jawab-jawab aja ya, sampai terjawab semuanya. Nah, itu ujian online ya. Bisa kamu sampai browsing ya, sampai buka buku laju ya. Nah, tapi kalau nggak fokus habis waktunya ya. Kalau habis waktunya nutup soalnya. Gitu nanti tapi langsung tahu skornya. Online ujiannya ya. Sudah nyiapin bank soalnya. Tuh, karena ujian memang jelas kalau ujian kan memang tujuannya untuk memetakan ya. Jadi dosen itu salah satu tugasnya harus memetakan mana murid mahasiswa yang sudah ngerti nian itu ya, atau agak ngerti gitu ya, atau yang kurang ngerti atau yang belum ngerti sama sekali. Nah, itu harus dipetakan ya. Nggak mungkin sama itu mahasiswa. Distribusi data itu harus berdistribusi normal ya. Kalau kamu belajar statistik tahu sih distribusi normal. Sama lah kayak kita di kehidupan sehari-hari kan sebagian besar data tuh distribusinya normal ya. Tahu nggak distribusi normal? Jadi data tuh, saya belum share nih. Dari kecil membesar turun lagi gitu nah, kayak gunung gitu ya. Artinya apa? Ya kalau dalam kehidupan sehari-hari kan orang yang kayonian tuh ada, tapi jumlahnya dikit, ada di ujung gitu ya. Atau orang yang miskinian hidupnya terkapar di pinggir jalan tuh ada ya, tapi nggak banyak gitu. Di pinggir sebelah kiri gitu. Yang rata-rata tuh orang sedang ya, kaya tidak, miskin juga tidak, hidup bisa ya. Nah itu yang paling banyak ya. Nah gitu. Jadi nilai belajar juga biasanya kayak gitu. Ada anak tuh yang pinter nian itu ya. Kasih soal apa bisa jawab. Nah ada jumlahnya nggak banyak di ujung gitu.
Makanya kalau dosen tuh ngasih nilai biasanya A, nilai A itu rata-rata mentok-mentoknya 20% sampai 30% biasanya. Kalau mahasiswanya banyak loh ya. Jarang yang sekelas itu pinter galau-galaunya. Ya kalau saya tetap murni dari hasil tesnya. Kalau memang bagus kasih nilai bagus kalau jadi. Makanya harus ini. Jadi kalau saya nyuruh presentasi itu untuk mengamankan kamu nih, ini kelihatan kan? Nah, lihat yang presentasi tadi cuma 3 tadi kan. 4 tadi ya. Saya bawa tadi. Itu untuk mengamankan nilai kamu. Rafli terakhir ya. 3 nih yang presentasi. Ada lagi nggak coba yang mau presentasi? Kita baru kuliah setengah jam. Nah, ada Pak, saya Pak. Oke, siapa namanya? Novaldi Akbar. Novaldi. Ya. Oke. Nih, saya atur dulu ya. Novaldi. Oke, saya bikin kamu host. Maju share screen. Harus gitu nih presentasi untuk jaga-jaga, siapa tahu nanti nilai kamu jeblok nih aneh. Kalau saya kasih nilai D kasihan ya. Tapi pertimbangannya apa? Aku nak ngangkat nilai kamu tuh. Ini sering presentasi, nah jadilah saya angkat jadi D, boy. Apa harusnya layaknya. Saya menggunakan POR Pak untuk. Jadi ya, saya menggunakan POR. Saya mencoba hidupkan lampu 3 sama lampu 5. 3 sama 5, oke. Coba nyalakan. Yang WL-nya tadi dicoba juga ya? Iya, sudah Pak. Ya, berhasil Pak. Oke, jalan ya. Oke, coba temennya ada nggak yang nanya coba? Coba si siapa Novali. Saya tanya, kalau yang variabel i yang ada di for itu diganti dengan nama lain bisa nggak? Yang for integer i sama dengan 1, i kurang dari 10, i plus bisa, Pak. Bisa nggak diganti dengan bisa, Pak. nama? Bisa. Misalnya kalau diganti variabel, kalau yang lebih besar sama dengan bisa, Pak. Lebih besar atau sama dengan atau nilainya variabel bisa. Kalau pada contoh ini kalau diganti lebih besar bisa ya? Ganti. Boleh, coba eksperimen coba. Coba, Pak. Ganti lebih besar coba. Ini bisa, Pak. Bisa? Coba jalankan. Ini hasilnya cuman dia mantep. Looping nilainya 3.000 cuman looping dia. Ya. Ya, ngapa nih? Ini sebenarnya ini apa? Looping yang nggak berhenti nih kan, i-nya kan mulainya dari 1 kan? Ya karena nggak mungkin dia ketemu i lebih besar ya kan gitu. I lebih besar dari 100. Jadi batasnya harus tadi lebih. Batasnya harus itu. Nilai kondisional jangan salah. Kalau nilai kondisional itu salah, ada beberapa kemungkinan ya. Pertama, kemungkinannya bisa programnya nggak bisa berhenti dia. Jadi looping terus, nggak berhenti dia. Ya bisa nge-lag kalau jalan di peramian ya. Nggak bisa exit dia, nggak bisa berhenti kecuali di reset ya. Itu kalau kondisionalnya salah ya. Bisa nggak berhenti atau bisa kemungkinan kedua dia out of memory. Nah, kalau dia di dalam perintah loopingnya ada perintah menyimpan data di variabel di memori ya, bisa out of memory dia. Loopingnya nggak berhenti gitu kan. Karena itu menentukan kondisionalnya itu harus benar ya, harus tepat. Ini kondisionalnya ini penting, harus tepat tentunya ya. Oke, silakan ditutup. Noval, ganti yang lainnya coba. 4 mahasiswa presentasi. Pokoknya kalau kuliah dengan saya harus aktif ya, jangan diem aja. Cara belajar yang paling efektif itu sebenarnya harus dengan aktif. Kalau diem aja susah nih. Baru 4 ini yang presentasi, yang lainnya ayo. Kalau pakai HP susah, nggak bisa kamu. Kamu jalani simulator aja nggak bisa kan pakai HP. Siapa lagi yang mau presentasi? Ayo. Kalau yang mencoba tapi nggak jalan ya, error misalnya gitu. Boleh lah dipresentasikan ya. Jadi presentasi itu nggak harus sudah jalan, nggak bener bagus. Ya. Itu kamu ngopi punya temannya jadi masalah itu.
Tapi error mau didiskusikan juga boleh. Misalnya error di mana nih Pak? Nah, kita bahas bareng-bareng. Ini enaknya belajar online, jadi kita bisa sharing lah. Siapa yang mau presentasi?